warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Armita dan ini rekan saya. Nama saya Lina Rahma Apriliani. Ngomong-ngomong, hari ini cuacanya cerah ya, Zi? Wah, ngomong-ngomong tentang cuaca, kemarin kan kita udah belajar nih sama Pak Iksan tentang materi cuaca dan iklim. Nah, gimana kalau kita review sedikit tentang materi tersebut? Ide bagus. Yuk. Oh iya, Lin, aku mau tanya dong. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi intensitas penyinaran matahari? Yang pertama itu ada sudut datangnya sinar matahari. Yang kedua ada perbedaan garis bintang. Yang ketiga ada relief muka bumi atau permukaan bumi. Lalu yang keempat ada jarak dari laut. Oh iya nih, aku mau tanya juga dong. Ya. Kamu tahu nggak apa itu atau konveksi, adveksi, turbulensi, dan konveksi? Oh, jadi konveksi adalah penyebaran panas secara vertikal yang terjadi karena udara panas bergerak secara vertikal. Nah, udara yang panas akan menjadi ringan, lalu ruang yang ditinggalkannya akan diisi oleh udara yang lebih dingin. Nah, dampaknya adalah terjadi pergerakan udara yang menyebabkan angin. Kemudian, tadi apa adveksi? Adveksi adalah penyebaran panas secara horizontal. Nah, yang terjadi karena udara panas bergerak secara horizontal. Gerakan ini membuat udara di sekitar wilayahnya tersebut menjadi panas. Nah, contohnya adalah ketika terjadi perbedaan kemampuan penyerapan panas dan juga pelepasan panas pada lautan dan daratan. Kemudian yang ketiga tadi kan ada apa itu? Turbulensi. Oh ya, turbulensi. Nah, turbulensi adalah penyebaran panas secara berputar-putar. Nah, peristiwa ini membuat udara yang sudah panas bercampur dengan udara yang belum panas. Nah, kemudian yang terakhir tadi yang keempat kan ada konduksi. Nah, konduksi adalah penyebaran panas secara kontak atau bersinggungan yang terjadi karena molekul-molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi bersinggungan dengan bumi yang mendapatkan panas matahari secara langsung. Nah, molekul-molekul udara yang sudah panas ini bersinggungan dengan molekul-molekul udara yang belum panas. Akibatnya, molekul-molekul udara tersebut menjadi sama-sama panas. Ya. Aku mau tanya dong, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara itu dinamakan apa sih? Itu setahu saya itu dinamakan barometer. Oh, barometer ya. Kamu tahu nggak sih apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi suhu udara itu? Oh ya, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi suhu udara itu ada 5. Nah, yang pertama adalah sudut datangnya sinar matahari. Jadi, sinar matahari yang jatuhnya tegak lurus akan memiliki suhu udara yang lebih tinggi dibandingkan dengan sinar matahari yang jatuhnya lebih condong. Sehingga pada siang hari udara terasa lebih panas dibandingkan pada saat pagi dan juga malam hari. Kemudian faktor yang kedua ada lamanya penyinaran matahari. Nah, jadi semakin lama intensitas penyinaran matahari, maka suhu udaranya akan semakin panas. Kemudian faktor yang ketiga ada keadaan awan. Nah, keadaan awan ini semakin banyak awan yang menutupi permukaan bumi, maka suhu di bumi akan semakin sejuk karena sinar matahari menutupi permukaan bumi. Nah, kemudian tadi faktor yang ketiga kan, berarti sekarang faktor yang keempat itu tingginya suatu tempat. Jika di wilayah dataran tinggi, maka suhu udaranya akan semakin rendah. Berbeda dengan ketika kita di daerah dataran rendah, maka suhunya akan tinggi. Begitu. Terus faktor yang kelima ada perbedaan garis lintang.
Jadi di wilayah yang memiliki garis lintang 0 derajat seperti contohnya negara Indonesia itu akan mendapatkan penyinaran matahari yang secara maksimal. Ya. Aku mau tanya lagi dong. Ya, apa itu? Jadi tekanan udara di setiap tempat itu kan berbeda-beda. Nah, apa sih yang mempengaruhi hal tersebut? Biasanya itu ada ketinggian tempat dan suhu udara. Oh, gitu ya. Kamu tahu nggak sih apa itu angin? Oh, aku tahu tuh. Jadi angin adalah apa ya? Sebentar, aku agak lupa sedikit. Iya, nggak apa-apa. Mana ya? Sebentar ya. Angin. Oh ya, jadi sebentar ya, maaf ya. Ya, nggak Oh, ya. apa-apa. Jadi angin adalah pergerakan udara yang bergerak Jadi angin adalah pergerakan udara yang bergerak dari wilayah bertekanan udara tinggi ke wilayah yang bertekanan udara rendah. Makasih ya. Iya. Terus aku mau tanya lagi dong. Alat untuk mengetahui arah dan kecepatan angin yang umum digunakan itu namanya apa sih? Tadi malam aku baca materi itu ya. Kalau aku baca-baca itu biasanya dinamakan bendera angin. Oh, namanya bendera angin. Iya, Wah, bendera unik angin. sekali ya. Aku mau tanya lagi dong. Ya, apa itu? Apa sih tekanan udara itu? Jadi tekanan udara adalah berat massa udara yang memiliki tenaga untuk memberikan tekanan di permukaan bumi. Terima kasih ya. Iya, aku mau tanya lagi ya. Tadi kan aku udah tanya itu kan alat itu nama alatnya. Sekarang aku mau tanya, berdasarkan arah tiupnya, angin itu kan terbagi menjadi dua. Apa aja sih? Itu ada angin tetap dan angin tidak tetap. Oh begitu. Ya. Nah, aku mau tanya dong. Apa sih yang mempengaruhi kecepatan angin itu? Oh, yang mempengaruhi kecepatan angin. Yang mempengaruhi kecepatan angin itu ada 3. Ada gradien barometrik maksudnya. Gradien barometrik. Ya, dan juga ketinggian tempat serta posisi terhadap garis lintang. Nah, gradien barometrik menurut hukum Stephenson itu adalah kecepatan angin bertiup berbanding lurus dengan gradiennya. Artinya, kecepatan angin bertiup itu akan semakin cepat jika nilai gradiennya juga semakin besar. Kemudian, ketinggian tempat. Semakin tinggi kedudukan tempat, maka tekanan udaranya akan semakin rendah, sehingga kecepatan angin akan bertiup semakin cepat. Kemudian, posisi terhadap garis lintang. Jadi, kecepatan angin di daerah ekuator lebih besar daripada kecepatan angin di daerah yang jauh dari ekuator. Nah, ekuator itu khatulistiwa, sama aja ya. Aku mau tanya lagi ya. Pembagian awan hasil Kongres Meteorologi Internasional yang diadakan di mana sih? Itu ya, setahu saya itu di Monica, Jerman pada tahun 1802 dan di Upala, Swedia Ya. pada tahun 1894. Oh gitu. Ya. Kamu tahu nggak nilai dari hukum Poisson? Oh, aku tahu. Jadi Bush-Ballot itu adalah seorang ahli ilmu cuaca yang dia itu mengemukakan hukum yang tentang pergerakan angin. Kalau nggak salah, iya itu pergerakan angin. Iya benar, pergerakan angin. Nah, bunyi dari hukum Bush-Ballot tersebut adalah yang pertama, angin adalah massa udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. Nah, kemudian yang kedua adalah di belahan bumi utara, arah angin dibelokkan ke kanan. Kemudian di belahan bumi selatan itu arah angin dibelokkan ke kiri. Nah, pembelokan arah angin tersebut dikarenakan adanya gaya Coriolis akibat rotasi bumi. Terus aku mau tanya lagi ya, awan itu terbentuk
Karena apa sih? Karena ada pengembunan uap air dalam udara akibat proses kondensasi yang telah melakukan atau melampaui keadaan jenuh. Ya, kamu kan tadi itu ada angin tetap kan? Iya. Kamu jelaskan dan sebutkan dong. Oh, jadi angin tetap itu jenisnya itu ada dua ya. Ada angin pasat dan angin antipasat. Nah, angin pasat adalah angin tetap yang bertiup sepanjang tahun. Sedangkan angin antipasat adalah angin di daerah ekuator yang bergerak ke daerah kutub dan turun ke daerah maksimum subtropik. Terima kasih ya. Ya, terus aku mau tanya lagi ya. Ada berapa jenis sih kelembapan udara itu? Ada dua. Yang pertama ada mutlak absolut dan yang kedua ada nisbi relatif. Kan tadi kan itu ada angin tetap dan angin tetap. Nah, aku tuh belum tahu angin tetap itu apa. Tolong jelaskan ya dan sebutkan. Yang apa tadi? Mau tanya apa? Angin tetap. Angin tetap. Angin tidak tetap maksudnya. Oh iya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi jenis-jenis angin tidak tetap itu ada 4. Ada angin darat, angin laut, dan juga angin monsun, serta angin fon. Nah, jadi angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut pada malam hari. Nah, angin ini mulai terasa sekitar pukul 8 malam hingga pukul 6 pagi. Para nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi menangkap ikan. Kemudian, angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Nah, biasanya terjadi pada siang hari sekitar pukul 9 hingga 4 sore. Nah, para nelayan biasanya memanfaatkan angin laut ini untuk kembali pulang setelah menangkap ikan. Nah, untuk angin monsun tadi adalah angin yang berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin tersebut adalah angin monsun barat dan angin monsun timur. Nah, kemudian yang terakhir tadi kan ada angin fon. Nah, angin fon adalah angin yang setelah sampai puncak gunung, angin akan turun melalui lembah-lembah yang sifatnya kering dan panas. Terima kasih ya. Ya, terus aku mau tanya lagi dong, apa sih hujan itu? Ya, jadi itu peristiwa jatuhnya butiran-butiran air atau es dari lapisan-lapisan troposfer. Intinya itu kan, itu ke dalam permukaan bumi. Oh gitu. Ya. Terus aku mau tanya lagi dong. Ya. Karena aku nggak paham tuh ya awan-awan. Nah, itu kamu bisa sebutkan nggak pengertian dari awan-awan itu? Pengertian awan? Ya. Pengertiannya aja nggak usah dulu. Oh iya, pengertian awan. Jadi awan itu adalah kumpulan air dan juga kristal es pada udara di atmosfer. Ya, terima kasih. Kemudian alat pengukur curah hujan itu namanya apa sih? Soalnya agak-agak lupa nih. Itu biasanya itu bernama pluviometer nama pluvio. Oh, jadi Ya, namanya pluviometer. pluviometer ya? Ya, pluviometer. Nah, aku mau tanya lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan udara itu apa ya? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan udara itu ada 7 kalau nggak salah ya. Oh ya benar, ada 7. Yang pertama itu ada suhu udara, tekanan udara, kemudian pergerakan angin, intensitas penyinaran matahari, kemudian ketersediaan air. Yang keenam itu ada topografi wilayah, dan juga yang terakhir yang ketujuh itu adalah kerapatan udara. Terima kasih. Ya, terus Indonesia itu kan memiliki rata-rata curah hujan yang tinggi, yaitu di atas berapa sih biasanya? Biasanya itu di atas 2000 mm ya, milimeter per tahun. Tapi itu tidak merata. Ya itu. Oh gitu. Mau nanya juga dong, fungsi dari alat hygrometer itu apa ya? Alat hygrometer itu berfungsi untuk membantu perakiraan cuaca.
dan juga mengatur kelembapan udara di laboratorium, area penyimpanan, dan juga tempat pembuatan tanaman. Terima kasih ya. Terus aku mau tanya lagi dong, ada satu pertanyaan lagi. Jadi ada berapa jenis hujan sih? Kita ada 3. Yang pertama ada zodiacal, yang kedua orografis, dan yang ketiga ada frontal. Nah gitu. Ya, kasih ya. Iya. Nah ini aku mau nanya lagi dong. Kan itu tadi kan ada pengertian hujan kan? Iya. Nah itu kan mesti ada curah. Kamu tahu nggak sih curah hujan itu apa? Oh, jadi curah hujan itu adalah jumlah air hujan yang turun ke permukaan bumi atau jatuh ke permukaan bumi. Jadi singkatnya curah hujan itu adalah jumlah airnya yang turun dari yang turun ke permukaan bumi pada saat hujan turun. Jadi ini aku punya satu pertanyaan lagi. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa dong, nggak apa banget. Kan tadi itu kan kamu nanya kan, jumlah hujan itu ada berapa? Oh, iya. Ada 3. Nah itu kamu tahu nggak sih hujan netral? Iya. Kamu jelaskan ya hujan netral itu apa, hujan orografis itu apa, dan hujan frontal itu apa? Oh, boleh, bentar ya. Jadi hujan zenital adalah hujan yang terjadi pada saat matahari berada pada titik zenitnya atau puncaknya. Nah, kemudian yang hujan orografis tadi adalah hujan yang terjadi karena gerakan massa udara yang mengandung uap air terhalang gunung atau pegunungan. Kemudian yang terakhir adalah hujan frontal. Hujan frontal adalah jenis hujan yang terjadi karena massa udara panas dengan massa udara dingin bertemu. Jadi seperti itu. Terima kasih ya Zi atas pertanyaan-pertanyaannya. Aku juga terima kasih ya. Jadi aku jadi tahu nih beberapa materi tentang curah hujan dan juga iklim nih. Makasih banget Ya, aku ya. juga makasih ya dari tadi malam itu aku pertanyakan ini banyak sekali. Aku nggak tahu jawabannya apa nih. Makasih ya Zi. Wah iya, aku juga bahagia banget nih. Jadi aku sekarang tahu nih macam-macam seperti nama-nama alatnya itu disebut apa, terus curah hujan itu apa dan sebagainya. Aku jadi tahu. Wah, makasih banget ya. Makasih ya Zi.